Hai, minasan, yokoso. Oke, minasan, kembali lagi di channel saya, di channel Beli Dewa, yaitu channel yang khusus mengupas tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang tentunya. Oke, minasan, di video kali ini Sensei kembali lagi ingin membahas sebuah request dari teman kita yang meminta Sensei untuk ngebahas nani-nani kadoka. Oke, itulah tema yang akan kita pelajari hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan untuk membahas tema itu, alangkah baiknya bagi kalian yang baru saja menemukan atau baru saja bergabung dengan channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya. Tombol subscribe-nya, karena dengan menekan tombol subscribe, berarti kalian akan mendapatkan video-video terbaru yang tergokil, bukan tergokil sih, karena ini bukan tentang prank ya, tapi video-video yang bermanfaat tentunya, bermanfaat yang berhubungan dengan bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang. Oke, tunggu apa lagi? Silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya. Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, go. Hai, domo. Arigatou gozaimasu. では、今日の授業、始めましょう。Seperti biasa, saya akan membagi step by step ya. Yang pertama atau step pertama yang akan kita bahas adalah di sini adalah arti ya. Arti atau penggunaan daripada kadoka ini ya. Nani kadoka ini. Pertama-tama, kadoka ini sering digunakan untuk memastikan ya, untuk memastikan hal yang belum jelas ya. Misalkan pergi atau tidak. Apakah kamu besok akan pergi ke upacara pernikahannya si dia atau bla bla, seperti itu. Jadi ingin memastikan hal yang belum pasti. Terus yang kedua, untuk menyatakan hal-hal yang masih ragu gitu loh. Masih ragu dalam artian apakah akan melakukan itu atau tidak, seperti itu. Itu masih dalam konteks ragu. Apakah akan melakukan itu atau tidak? Apakah pergi atau tidak? Apakah enak atau tidak? Tidak tahu. Jadi ragu. Nah, itulah dua fungsi daripada nani kadoka ini. Nah, seperti apa polanya? Seperti apa contoh kalimatnya? Mari kita lanjut ke step yang kedua. Nah, di step yang kedua ini saya akan menjelaskan pola kalimatnya ya. Jadi pola kalimat daripada nani kadoka ini adalah bentuk biasa plus kadoka. Bentuk biasa plus kadoka ya. Di sini bisa itu kata kerja ya, kata kerja bentuk biasa tentunya ya. Dan kemudian ada juga kata sifat ya. Kata sifat juga di sini adalah bentuk biasa. Jadi biasanya kita hilangkan, hanya kata sifat saja. Terus ada juga kata benda ya. Situ juga ada kata benda, situ juga ada kata sifat nah. Nah, ini semua langsung saja kita tambahkan kadoka. Tidak ada hal yang spesial atau tambahan lagi di situ. Langsung saja kata bentuk biasa plus kadoka. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kalau bisa dipahami, kita masuk ke contoh kalimat. Contoh kalimat. Nah, minasan, di awal saya sudah menjelaskan bahwa kadoka ini mempunyai dua fungsi. Yang pertama untuk memastikan hal yang belum pasti, terus yang kedua untuk menyatakan hal yang masih ragu atau masih belum pasti juga, tetapi masih ragu ya. Jadi dalam artian di sini mengungkapkan perasaan diri sendiri ya. Tadi itu untuk bertanya, untuk memastikan kepada orang lain, seperti itu. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah ketika kadoka ini mempunyai arti menanyakan atau memastikan hal yang belum pasti. Nah, seperti apa contohnya? Misalkan seperti ini, saya baca aja ya. Kare no kekonshiki ni iku ka doka hayaku oshiete kudasai. Nah, sini artinya sudah kelihatan ya tadi ya, itu ada iku. Iku ka doka. Iku adalah bentuk biasa daripada ikimas ya. Dia akan mengalami perubahan ke bentuk kamus menjadi iku. Iku ka doka. Iku ka doka oshiete kudasai atau iku ka doka hayaku oshiete kudasai. Nah, di sini artinya orang ini ingin memastikan kalau misalkan kamu ya, ke kamu misalkan, memastikan ke kamu apakah kamu akan pergi ke pesta pernikahan dia gitu loh misalkan. Seperti itu, ingin memastikan. Atau contoh lain nih. Misalkan besok itu ada yang namanya meeting ya, atau pertemuan atau apa sebagainya dan sebagainya. Nah, sini lawan bicaranya ingin memastikan kepada kamu apakah kamu bisa datang atau tidak, misalkan seperti itu. Ja, ashita koreru ka douka oshiete kudasai. Ashita koreru ka douka oshiete kudasai. Ashita koreru ka douka oshiete kudasai. Jadi, tolong kasih tahu saya atau beritahu saya apakah besok kamu bisa datang atau tidak. Nah, di sini juga sudah kelihatan. Di sini ada koreru. Koreru ini berasal dari kata koremas ya. Koremas. Kalau kita rubah ke bentuk kamusnya atau bentuk biasanya, dia akan berubah menjadi
koreru ya, koreru kadoka. Oshite kudasai. Tapi di sini bisa dipahami ya. Kalau sudah bisa dipahami, sensei akan lanjut ya. Lanjut ke step berikutnya. Step berikutnya sensei akan menjelaskan ketika kadoka ini mempunyai arti atau menyatakan rasa ragu atau rasa belum tahu dengan pasti gitu. Masih ragu, belum tahu dengan pasti. Misalkan seperti ini contohnya ya. Contohnya seperti ini. Kono pan wa oishii kadoka wakarimasen. ね、このパンは美味しいかどうかわかりません. Nah, mungkin di sini kenapa dia wakarimasen? Mungkin sebelumnya belum pernah makan yang namanya pan itu sendiri atau roti itu sendiri ya. Makanya dia bisa membuat argumen ketidakpastian atau keraguan-raguan di situ. Makanya dia bisa membuat argumen kono pan wa oishii ka douka wakarimasen. Jadi roti ini enak atau tidak? Nggak tahu, saya nggak tahu gitu loh. Roti ini enak atau enggak, saya nggak tahu. Seperti itu. Kono pan wa oishii ka douka wakarimasen. Oke, contoh yang kedua. Contoh mate. Contoh yang kedua. Ini juga menyatakan keraguan-raguan. Misalkan, kare to kekkon suru ka douka mada wakarimasen. Sensei ulangi, kare to kekkon suru ka douka mada wakarimasen. Nah, mungkin di sini ada keraguan di situ. Kenapa ragu? Mungkin dia tidak melihat keseriusan, mungkin dalam diri pacarnya atau sebagainya, mungkin atau dia mungkin belum klop atau belum benar-benar merasa cocok dengan pasangannya itu. Makanya dia bisa membuat argumen kare to kekkon suru ka douka mada wakarimasen. Jadi apakah saya akan menikah dengan dia atau tidak? Saya belum tahu gitu. Mada wakarimasen. Hai, minasan, koko made wakarimashita ka? Hai. わかりましたね。はい、よかったです。では、次ですね. Jadi berikutnya sensei ingin ngebahas sedikit atau memberikan penjelasan yang lebih mendetail lagi tentang pola kalimat daripada kadoka ini. Ya, seperti di sebelum-sebelumnya sensei sudah jelaskan bahwa pola daripada kadoka ini adalah pertama-tama itu adalah kata bentuk biasa ya. Kata bentuk biasa, baik itu kata kerja, baik itu kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda, itu semua bentuk biasa. Nah, misalkan kalau dia kata kerja, ya mungkin ada bentuk kamu, ada bentuk ta. Terus yang kemudian kalau dia ada kata sifat i, jadi langsung aja kata sifat i itu tanpa des. Langsung saja misalkan kalau oishii kadoka, bla bla bla. Terus kalau dia misalkan kata sifat na, ya kata sifat na, nanya juga kita hilangkan. Jadi honki kadoka, misalkan honki kadoka wakarimasen. Kare no kimochi wa honki ka douka wakarimasen. Misalkan seperti itu. Terus kalau misalkan dia kata benda sekarang, kata benda gimana sensei? Nah, kalau dia ada kata benda juga tidak ada no lagi. Langsung saja kata benda kadoka. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah ketika dia adalah kata kerja. Kata kerja ya. Misalkan begini. Kare wa kusuri o nonda ka douka wakarimasen. Kare wa kusuri o nonda ka douka wakarimasen. Jadi saya tidak tahu apakah dia sudah minum obat atau tidak gitu ya. Jadi saya tidak tahu apakah dia sudah minum obat atau tidak. Kare wa kusuri nonda ka douka wakarimasen. Terus yang kedua, kalau dia ada kata sifat i, kono pan wa oishii ka douka wakarimasen. Kono pan wa oishii ka douka wakarimasen. Jadi dia tidak tahu apakah roti ini enak atau tidak. Itu ini artinya. Nah, kemudian kalau dia kata sifat na, misalkan contohnya seperti ini. Kare ga honki ka douka wakarimasen. Kare ga honki ka douka wakarimasen. Jadi apakah dia bersungguh-sungguh? Saya tidak tahu apakah dia bersungguh-sungguh atau tidak. Terus yang berikutnya atau yang terakhir, kalau dia adalah kata benda juga langsung saja kadoka. Misalkan kanojo ga nihonjin kadoka mondai de wa arimasen. Kanojo wa nihonjin kadoka. Kanojo ga nihonjin kadoka wa mondai de wa arimasen. Kanojo wa nihonjin kadoka wa mondai de wa arimasen. Apakah dia itu orang Jepang atau tidak, itu bukan masalah gitu loh. Jadi kanojo ga nihonjin kadoka mondai de wa. Oke, minasan, akhirnya kita sampai di penghujung ya, yaitu sudah saatnya kita berpisah ya. Oke, semoga saja bagi teman kita yang merequest video ini bisa memahami dan bisa mengerti kapan harus menggunakan kadoka dan bagaimana rumus daripada kadoka ini. Dan tentunya bagi teman-teman yang lain juga, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Tentunya kalau video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian atau ke media sosial kalian agar lebih banyak lagi teman-teman kita yang mendapatkan manfaat daripada channel Beli Dewa Channel. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Sayonara, domo, arigatou gozaimashita.